Halo, selamat pagi. Pagi. Iya. Dengan Zahra Fatinsyah ya? Iya, benar sekali. Gimana nih panggilannya? Ada panggilan akrabnya nggak? Zahra. Biasanya sih dipanggil Zahra atau Ara. Ara boleh ya? Oke. Oke. Perkenalkan, saya Laina Utsula untuk konselor hari ini. Mungkin biar akrab ya, panggilnya Mbak aja nggak apa-apa ya. Ya, gimana nih tadi Mbak Ara naik apa nih kesini? Aku tadi naik Gojek sih. Naik Gojek ya. Macet nggak nih jam segini? Untungnya enggak. Mungkin kalau setengah jam lagi mungkin macet. Alhamdulillah ya, jadi mengawali hari dengan yang baik ya. Oke. Tuh, kalau boleh tahu akhir-akhir ini gimana nih Mbak Ara perasaannya atau gimana? Akhir-akhir ini sih menurut aku agak berubah ya, tapi cenderung jelek sih Kak. Kenapa tuh? Karena kan aku baru banget pindah ke Bandung nih, terus teman-teman aku juga hitungannya masih baru, jadi aku masih berusaha untuk menyesuaikan diri sih Kak di sini. Menyesuaikan diri ya, emang pasti sulit sih ya namanya menyesuaikan diri. Aku juga di sini agak kesulitan untuk membuka diri Kak sama teman-teman. Jadi kan teman-teman aku kebanyakan di luar kota kan, sedangkan di Bandung aku sendiri. Terus teman-teman aku juga yang bukan yang bisa aku ajak cerita secara bebas gitu. Jadi agak susah sih Kak. Kalau misalnya lagi stres kuliah atau lagi kangen rumah gitu. Kalau boleh tahu nih alasan selain tadi teman-teman di luar kota nih, ada alasan lain lagi nggak sih kenapa Mbak Ara nih jadi sulit gitu buat terbuka sama teman-teman yang sekarang? Ya karena kan aku biasanya tinggal di asrama juga ya Kak. Terus teman-teman aku juga banyak yang satu kamar sama aku, jadi aku cerita ke mereka secara bebas. Terus pindah ke sini, aku nggak terbiasa dipercaya hidup sendiri. Jadi belum terbiasa menceritakan sesuatu sama teman-teman yang di sini gitu ya, karena sebelumnya di asrama tuh kan pasti bareng-bareng hampir setiap hari, gitu ya, kegiatan bareng. Jadi sulit juga ya. Sulit untuk terbuka juga sih Kak. Tapi kalau misalnya sama teman-teman yang sekarang nih hubungannya tuh gimana gitu? Apa mungkin dari lingkungan sekarang sulit dekati atau gimana? Sebenarnya mereka baik sih Kak. Mereka mau temenan sama aku, terus mereka juga terbuka sama aku. Kalau diajak ngobrol juga sebenarnya mereka nyambung. Cuma masalahnya kayaknya di sini aku deh sumber masalahnya. Sumber masalah gimana tuh? Maksudnya aku yang nggak bisa menyesuaikan diri sama mereka, sedangkan mereka tuh udah yang udah terbuka satu sama lain. Cuma di sini kayaknya aku yang belum bisa terbuka sama mereka, dan aku juga mungkin masih agak kurang nyaman gitu sama mereka. Walaupun mereka udah baik banget sama aku, jadi di sini tuh mikir kayak apa aku ya yang salah ya gitu. Palingan kalau misalnya aku pengen cerita sama orang gitu, teman aku kan ada lumayan banyak ya yang satu geng sama aku gitu istilahnya. Cuma kalau misalnya aku pengen cerita tuh paling cuma sama satu atau dua orang gitu, dan yang satu sama dua orang itu nggak bisa selalu ada gitu kan. Tadi sebelumnya kan Mbak Ara bilang nggak bisa menceritakan, nggak bisa terbuka gitu ya ke teman-teman yang sekarang. Tapi sekarang barusan Mbak bilang ada gitu satu atau dua orang gitu ya yang bisa dijadikan tempat cerita gitu ya. Itu berarti ke teman yang itu tuh apa gitu yang bisa diceritakan ke mereka gitu? Paling bukan masalah-masalah pribadi banget sih Mbak, paling masalah-masalah yang dasar kayak hari ini aku nggak bisa keluar rumah karena ada apa gitu. Cuma kalau misalnya untuk masalah yang benar-benar aku rasain, aku nggak bisa ngeluarin itu ke mereka karena aku masih merasa ada jarak gitu di antara kita kalau misalnya pengen cerita. Jadi aku juga kurang nyaman kalau cerita yang terlalu pribadi sama mereka. Berarti mungkin gini kali ya Mbak Ara, masih belum terbiasa gitu ya sama teman-teman sekarang, masih belum kerasa deket gitu kali ya, karena sama teman-teman yang lama tuh udah sedekat itu gitu ya, karena tempat tinggal juga bareng-bareng gitu ya. Jadi berarti selama ini kalau misalnya ada masalah gitu ya yang bukan cuma hal sepele, itu berarti Mbak Ara cuma bisa memendamnya sendiri aja gitu. Biasanya sih aku pendam sampai aku ketemu lagi sama teman-teman aku yang biasa gitu. Cuma lama-lama kan aku bisa dipendam-pendam kayak gitu dan gak dikeluarin. Jadi aku juga bingung mau cerita ke teman aku tuh gimana pas ketemu, karena masalahnya udah lewat juga, dan aku udah keburu kayak udah ngerasa dan karena aku nggak bisa ngeluarin emosi aku gitu kan. Kalau nggak bisa ngeluarin emosi gitu ya. Nah itu menurut Mbak Ara tuh dampak ke keseharian Mbak Ara tuh jadi gimana?
dampaknya aku jadi menutup diri sih Kak sama teman-teman aku. Padahal teman-teman aku tuh udah baik, terus karena misalnya aku ada punya masalah, terus aku nggak bisa ngasih tahu mereka, jadi aku kesannya kayak jadi diam sendiri gitu. Jadi berdiam diri aja gitu ya. Berdiam diri. Terus kalau misalnya nanya juga aku juga bingung mau jawabnya apa, karena itu terlalu pribadi kalau misalnya aku ceritain ke mereka. Jadi eh, oke, jadi dari yang saya dapat simpulkan, Mbak Ara ini masih belum terbiasa ya sama lingkungan yang baru ini. Terus juga jadi ujung-ujungnya yang mendem gitu ya, mendem perasaannya Mbak Ara. Jadi sampai diem diri, mungkin apa jadi nggak produktif juga itu aktivitas sehari-harinya. Iya, ngaruh banget tuh sama ke produktivitas. Karena aku terus-terusan kepikiran kan. Jadi dipikirin terus. Jadi hal-hal yang lain tuh jadi nggak sempat kepegang gitu. Jadi menghambat diri Mbak Ara juga ya. Nambah aktivitas juga karena pikiran-pikiran yang kayak gitu. Lalu dari Mbak Ara sendiri apa mau gitu terus-terusan gitu seperti ini? Enggak sih Kak. Aku juga nggak enak kalau misalnya kayak gini terus. Sedangkan kuliah kan masih lama lulusnya. Iya, betul. Gimana ya Kak caranya biar nggak kayak gini-gini terus? Ya Mbak, jadi dari diri Mbak Aranya ini kan sebenarnya udah ada gitu ya kemauan, udah ada keinginan buat bisa terbuka sama teman-teman karena udah mengganggu aktivitas Mbak juga ya. Jadi kalau misalkan dibiasain gitu pasti bisa sih, karena dari Mbaknya aja udah ada keinginan gitu untuk bisa terbuka. Dan Mbak Ara bisa menepis lah gitu rasa ragu dari diri Mbak Ara buat terbuka sama teman-teman Mbak Ara gitu. Ya, jadi emang harus dibiasain ya Mbak. Iya betul, karena kan waktu sama teman-teman asrama yang lama juga kan awalnya Mbak nggak akrab kan sama mereka, tapi karena terbiasa lama-lama jadi bisa akrab, jadi saling terbuka seperti itu. Oke, mungkin aku bisa usahain lagi untuk terbuka sama mereka. Gimana, ini ada lagi yang mau dibicarakan? Udah cukup sih Mbak sebenarnya. Mungkin nanti aku update lagi kali ya di WA gitu. Bisa kita coba ya untuk mungkin kalau misalkan ada pertemuan berikutnya kita bisa update lagi gimana perkembangannya Mbak sama teman-teman ya. Iya. Oke, baik. Paling itu aja buat hari ini Mbak. Makasih ya. Makasih. Semangat ya. Iya, makasih.